bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Coba kita lihat, umurnya sudah 80 tahunan. Tapi ketika mendengar tentang tesis saya, dia ingin menelusuri, dia ingin meneliti. Kemudian sekarang dia mempunyai keyakinan bahwa Roma Irama sebagai wali al apa gitu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Ada kabar terbaru ya. Setelah lama saya tidak begitu menanggapi isu nasab, selain memang ada kesibukan. Saya kira memang sudah tidak layak sebenarnya kita tanggapi, karena bagaimanapun mereka sudah tidak layak untuk ditanggapi argumentasinya ataupun apapun yang keluar dari mereka. Sebenarnya sangat merendahkan keilmuan ya. Tapi selain itu juga bagi yang masih menanggapi, mungkin itu memang lebih memikirkan kemaslahatan atau keselamatan umat yang masih ada saja yang percaya kepada Kiai Imad dan gerombolannya ini. Karena orang-orang yang percaya kepada Kiai Imad itu setidaknya memang cuma ada dua golongan. Yang satu memang orang awam, orang bodoh yang tidak mengerti sejarah Indonesia, sejarah Nusantara, dan juga tidak mengerti ilmu agama. Dan itu sudah yang menjadi sasaran oleh kelompok Imadiyah atau kelompok sesat Kiai Imad dalam hal nasab ini. Yang kedua, yaitu orang-orang yang berkepentingan, kepentingan politik, kepentingan sosial, ingin dimuliakan, ingin mendapatkan gelar Habib, dan lain sebagainya. Hanya dua kelompok itu. Selain itu tidak ada yang terpengaruh. Karena bagaimanapun sudah nampak jelas kebodohan, keanehan, kecongkakan, dan semuanya sudah nampak di kelompok-kelompok ini. Dan kemarin saya melihat di sela-sela waktu ada yang mengirim juga, dan saya lihat di YouTube juga ada wali baru ya. Kiai Imad mengangkat wali. Indonesia kalau sudah bab wali ini, apalagi orang yang awam-awam, orang yang tidak mengerti ilmu agama, itu langsung mengiyakan. Ternyata wali. Betul apa yang dikatakan Kiai Imad. Setelah kemarin yang dikatakan wali itu Mama Gufron ya. Sudah banyak yang percaya ya. Jadi kalangan orang-orang awam, ya orang-orang awam bodoh yang tidak mau dikasih tahu, malah sok pintar, itu namanya jahil murokab, ya samalah dengan junjungannya. Dan kemarin Roma Irama dinobatkan sebagai wali karena percaya tesis saya, lalu mau meneliti, mau mempelajari, sehingga dia menjadi wali. Ya gitu ya, percaya. Pengikutnya percaya. Masya Allah, wali-wali langsung diagung-agungkan. Langsung banyak meme-meme gitu ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan dari kelompoknya sendiri ya juga geleng-geleng kepala juga. Tidak berani mengangkat tentang ucapan Kiai Imad yang mengatakan Roma itu sebagai wali.
karena keburu di media sudah berhamburan, sudah banyak yang menanggapi. Maksudnya wali-wali yang bagaimana? Jadi kalau yang masih punya akal ya wali apa ya? Wali itu yang kita ketahui dalam beberapa keterangan, contohnya dalam kitab Al-Wafi ya, syarahnya Arba'un Nawawi, itu ada beberapa macam. Ada wali Al-Aqtab, ya, ada Al-Autad, An-Nujaba, An-Nuqaba. Kriterianya seperti wali Al-Aqtab, itu rajanya para wali. Al-Autad, itu juga di bawahnya wali kutub. Ya. Ada lagi Al-Abdal. Al-Abdal itu wali yang setiap tahun mengganti wali yang meninggal. An-Nujaba juga dengan kriteria kewalian ya, wali-wali. Ini wali Roma Irama. Kira-kira wali apa? Kira-kira termasuk wali yang mana? Atau ada nama baru ya? Roma Irama sebagai wali al apa gitu. Kalau tidak kriteria yang wali yang sudah ada dulu, yang sudah pakem tuh ya. Ini kira-kira kalau wali murid sih sudah pasti ya. Atau wali murid ya kan punya anak. Nah, beliau punya anak itu. Siapa? Ridho Roma itu. Jadi walinya Ridho Roma. Ya Ridho Roma itu yang sama ya. Ya walinya lah ya. Atau wali apa kira-kira yang tepat? Kalau Kiai Imad kan sudah mendapatkan gelar wali, Syekh Al-Allamah Al-Kaburi. Kalau Roma Irama apa yang pas? Setuju nggak kalau dikatakan wali Al-Dangduti gitu ya? Haji Roma Irama Syekh Al-Allamah waliyun min auliyaillah Al-Dangduti. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya bangsa ini begitu mudahnya dibodoh-bodohi, diinjak-injak martabatnya warga negara Republik Indonesia yang ya lupa ya, selamat ya, hari ulang tahun hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ya. Ini sebagai evaluasi, sebagai marilah kita berpikir kenapa bangsa kita mudah dibodohi seperti ini. Intinya hanya ada dua hal, karena selama ini para pemuda-pemuda, para penerus bangsa ini terlena enak, terlalu menikmati kemerdekaan yang telah susah payah didapatkan oleh para pejuang-pejuang kita. Itu banyak yang hanya menikmati tanpa membaca sejarah-sejarah dengan secara utuh. Siapa saja yang berjuang dari antara ulama, habaib, santri, rakyat Indonesia, semua bersatu, saling bahu-membahu, itu semuanya ada dalam sejarah. Andaikan banyak umat Islam atau warga masyarakat Indonesia yang memahami itu, tidak mungkinlah bisa dipecah belah dengan pribumi, non pribumi, lalu kakekmu di mana saat berjuang, itu nggak akan mudah terpengaruh karena semua sama-sama berjuang. Karena minimnya pemahaman dan tidak mau memahami tentang sejarah perjuangan, makanya sangat mudah sekali dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab semacam orang-orang ini. Yang kedua, sangat minim sekali dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana tentang hubungan ulama dan habaib, baik hubungan secara kekeluargaan, hubungan silaturahim, hubungan keilmuan,
hubungan secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hubungan perjuangan antara habaib dan ulama dari dulu sampai sekarang. Andai kan mereka mau belajar, ya tidak mudah dipecah, tidak mudah diadu domba, tidak mudah saling menjatuhkan. Ya kecuali orang-orang yang memang mempunyai pemahaman, terlihat sebagai ulama, terlihat sebagai tokoh, tapi kok ada di pihak mereka, ya mereka memang ada kepentingan, sehingga ilmu-ilmunya sudah tidak mereka pakai lagi. Yang penting mereka mempunyai masa, ada kepentingan di situ. Dan itulah yang membuat umat bingung, karena merasa ada tokoh yang mendukung, ada tokoh, sehingga dia taklid pada tokoh. Padahal tokoh ini karena hanya ada kepentingan. Banyak tokoh yang kemarin masih membela Ba'alawi, mengatakan sahih, ilmunya tersambung, sanad keilmuan, ya hari-hari ini mengatakan tidak sah sebagai keturunan karena tidak pantas, negaranya tidak sama, genetiknya tidak sama, memojokkan Ba'alawi. Itu ya pelacur-pelacur ya, pelacur-pelacur politik atas nama ulama, yang itu yang menghancurkan umat sebenarnya. Ini nyata di depan mata kita. Cuma secara keseluruhan ya memang dua ini, orang yang memang pintar, tokoh, tapi berkepentingan mengorbankan umat. Yang nomor dua adalah orang-orang bodoh tentang sejarah, bodoh tentang ilmu agama, yang mudah dipecah belah, dimanfaatkan oleh orang-orang seperti ini. Ya semoga kita sadar semuanya. Insya Allah umat Islam, khususnya warga Nahdien, semoga segera kembali kepada fitrah kita sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang kuat, dalam kita mempersembahkan dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.